Halo Lekku, selamat datang kembali di Kamar Horor Misteri. Udah lama kali kita nggak membahas ataupun menceritakan sebuah cerita horor karena emang lagi banyak kesibukan aku ini sekarang ya kan. Ya, kesibukan nganggur memang sih, emang males aja buat konten. Jadi di video kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @muhammadcahyo. Dia menceritakan cerita horor ini ke Twitter. Seperti apa sih ceritanya? Langsung aja, ini dia videonya. Di ceritanya ini Cahyo lulus pada tahun 2019, tapi dia ini nggak diterima di SBMPTN. Tapi walaupun kayak gitu dia tetap giat belajar dan di sela-sela waktu kosong dia ini mengisi kegiatannya dengan mencari pekerjaan. Singkat cerita, Cahyo ini bekerja di toko di sebuah kota, yaitu di kota Solo. Dirinya ini bekerja sebagai staf admin di perusahaan tersebut. Di waktu dia kerja ini dia selalu pulang di atas jam 11 malam. Tapi walaupun kayak gitu, jam 11 malam ke atas waktunya pulang kerja itu sangat lumrah di sana ya. Jadi udah terbiasa mereka itu pulang kerja jam setengah 11 malam. Tapi suatu ketika secara terpaksa Cahyo ini pulang jam setengah 2 malam. Tapi entah kenapa tiba-tiba malam itu dia ngerasa takut untuk pulang ke rumah. Jadi pernah dia nih pulang setengah 2 malam dan dia nih kok takut. Biasanya dia pulang malam-malam pun nggak takut. Tapi kali ini kenapa dia ngerasa takut? Ternyata dari siang dia udah ngerasakan hal-hal aneh dari dia sewaktu bekerja di kantor. Mual, pusing, dan bahkan dia muntah-muntah pada hari itu. Pada saat merasakan mual, dia langsung menuju kamar mandi di lantai 1. Entah apa yang ada di pikiran Cahyo, dia tiba-tiba teringat bahwa hari itu adalah malam Jumat. Tapi kan bagi sebagian orang malam Jumat itu malam yang menakutkan. Tapi bagi Cahyo nih nggak ada cerita malam Jumat itu. Dia malah menyukai malam Jumat. Bahkan dari semenjak kecil dia nih merasa malam Jumat itu malam yang baik dan malam yang penuh kesenangan menurut Cahyo. Lanjut pada malam Jumat tersebut, dia merasa bahwa malam ini kok rasanya berat kali dia nih pengen pulang ke rumah. Jadi kok malam Jumat ini menurut dia merasa gimana ya, agak aneh. Padahal dari dulu malam Jumat yang dia rasakan sebelumnya itu malam yang penuh kesenangan, tapi tidak dengan malam Jumat ini. Ya tapi mau gimana pun letih, lesu, capek, pusing tetap harus dia lewati pada malam Jumat ini. Biasanya Cahyo ini pulang bersama rekannya sampai di pertigaan di depan gang di kantor mereka. Tapi tiba-tiba malam itu motor Cahyo mogok dan starternya tidak bisa dibunyikan ataupun motornya tidak bisa bunyi. Dan dia harus menyela atau mengengkol motornya sekitar ada 10 menitan. Dia udah pulang terakhir, motornya mogok pula. Kasihan kali si Cahyo ya kan. Setelah motornya bisa diatasi dan hidup kembali, akhirnya Cahyo pun dengan kepala pusing dan mual dia harus bergegas pulang. Entah dalam keadaan sadar ataupun tidak, Cahyo ini tiba-tiba sampai di jalan X ya. Cahyo pun menyamarkan nama jalannya ya. Dia menabrak sebuah mobil dari belakang. Saat menabrak mobil, Cahyo pun langsung jatuh dan tubuhnya itu terasa berat seperti ada beban ataupun benda yang menimpa di tubuh Cahyo. Namun saat melihat ke belakang, ternyata itu adalah Mbak Kunti yang sedang menatapnya dengan tajam. Gila ya kan, udah jatuh ketimpa Mbak Kunti ya kan. Ngeri kali. Dan dengan keadaan tersebut dia pun nggak tahu lagi mau ngapain lagi ya kan. Setelah selang beberapa menit dia langsung pergi aja tuh dan nggak menghiraukan si Mbak Kunti ini. Hebat juga Cahyo nih, dibiarkannya pula si mbak itu tadi. Tapi setelah kejadian itu dia tidak merasa di badannya tuh ada yang lecet, tapi cuma hanya sedikit terkilir di bagian jarinya. Berbicara soal mobil yang dia tabrak tadi, dia melihat mobil tersebut lecet sedikit dan dia melihat tidak ada orang di dalam mobil. Jadi mobil ini cuma parkir dan ditabrak aja tuh sama si Cahyo. Ternyata posisi mobil itu berada di sebelah kiri jalan, di sebuah kebun kosong yang parkir di daerah tersebut. Dengan penasaran, Cahyo pun langsung menoleh ke belakang dan melihat Mbak Kunti tadi itu udah nggak ada di belakang Cahyo. Dengan rasa bingung, ia pun menyetir motornya dengan rasa berat dan dengan sangat terpaksa ya, karena udah tabrakan. Dia mau kayak mana dia harus pulang, jadi dia terpaksa tuh bawa motor dia. Tapi sambil bawa motor dia pun masih merenungi Mbak Kunti yang melihat dia tadi dan
rambutnya menjuntai panjang sampai ke tanah. Jadi udah naik motor pun dia masih kepikiran Mbak Kunti tadi ya kan. Aneh-aneh aja sih Cahyo kadang-kadang. Tapi dia berpikir kenapa sih waktu pas dia jatuh tadi Mbak Kunti pun ikut jatuh di belakangnya. Apa Mbak Kunti itu minta gendong sama dia, nggak tahu lah ya kan. Tapi kejadian yang Cahyo alami kayak gitu. Setelah Cahyo mengingat-ingat, ternyata Cahyo pernah melihat Mbak Kunti itu pernah ia lihat pada 7 hari sebelumnya. Jadi Cahyo ini udah pernah nengok si Mbak Kunti ini tadi. Seminggu yang lalu dia pernah nengok, kemudian dia nengok lagi waktu pas dia jatuh dan Mbak Kunti nimpain dia. Berarti memang udah pernah ketemu dia nih ya kan. Setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian Cahyo ini berinisiatif mengajak pacarnya bermain ke Tawangmangu. Tapi entah kenapa dia nih ngelihat Mbak Kunti yang dia lihat kemarin itu. Jadi Mbak Kuntinya ini mungkin ngikuti Cahyo, entah suka sama Cahyo ya nggak tahu lah ya kan. Bahkan tidak hanya itu, Cahyo juga pernah melihat Mbak Kunti ini di depan rumahnya. Tapi gara-gara kejadian itu akhirnya Cahyo memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Jadi Mbak Kunti ini kurang ajar juga. Cahyo jadinya keluar dari pekerjaan tersebut. Ia merasa bahwa bekerja pulang larut malam itu adalah hal yang sangat berat. Apalagi dia tidak tahu akan ada kejadian yang menimpanya di jalan, seperti kejadian yang dia alami sebelumnya. Tapi setelah kejadian itu Cahyo pun memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya. Dan setelah itu dia tidak pernah melihat Mbak Kunti lagi. Jadi memang Mbak Kunti ini menginginkan Cahyo untuk keluar dari pekerjaannya mungkin ya. Kita nggak tahu lah ya kan. Oke lah, jadi mungkin itu aja cerita horor kita kali ini. Dan kita akan ketemu di cerita horor selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh tekan tombol like dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan perlu diberitahukan kepada kalian bahwa kita akan mengupload video setiap 1 minggu sekali untuk kedepannya. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya.